Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nima Divita Angkeni, NIM 1911011003 dari kelas BKA semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LPBK yang telah saya buat. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Cons dan Bapak ONEK Pramarta MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah ini ada cover, ada identitas, dan di sini ada nama universitas, itu Universitas Pendidikan Ganesha, kelas BKA semester 4, siklus 1, alokasi waktu 30 menit, bidang layanan pribadi, jenis layanan orientasi, bimbingan klasikal, standar kompetensi, mempraktekkan skill-skill mikrokonseling. Kompetensi dasar, mahasiswa mampu mempraktekkan skill-skill mikrokonseling yang tertuang dalam segitiga piramida skill konseling. Adapun indikatornya yaitu yang pertama, mahasiswa dapat memahami pengertian sifat-sifat multikultur from silent dan sifat dalam budaya dirinya atau kultur konselor. Yang kedua, mahasiswa dapat mengembangkan sifat-sifat memperhatikan atau attending behavioral. Yang ketiga, ada mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill pengamatan atau skill attending. Yang keempat, mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill menyampaikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup atau open and closed question. Yang kelima, ada mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill A, N, B, dan tertera di sini. Yang keenam, ada mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill memantulkan perasaan atau reflection of feeling. Yang ketujuh, ada mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi, skill memantulkan makna atau reflection of meaning. Yang kedelapan, mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill memperhatikan konseli, mewawancarai konseli yang berpusat pada masalah budaya dan lingkungan konseli. Yang kesembilan, ada mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill mempengaruhi atau influencing skill. Yang kesepuluh, ada mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill atau confrontation. Yang kesebelas, ada mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill atau skill sequencing and structuring the interview. Yang ke-12, ada mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill atau personal and theory, counseling skill integration. Mahasiswa dapat mengembangkan sifat pribadi dan skill atau style. Adapun tujuannya adalah untuk dapat memahami pengertian inteligensi atau kecerdasan serta indikator inteligensi atau kecerdasan, yaitu kemampuan umum yang dimiliki setiap individu, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi prestasi aktual. Yang kedua, untuk dapat mengetahui contoh-contoh orang memiliki inteligensi kecerdasan tinggi, inteligensi kecerdasan rendah, dan masing-masing indikator inteligensi kecerdasan. Yang ketiga itu ada untuk dapat menerapkan masing-masing indikator inteligensi kecerdasan dalam bidang pribadi. Adapun materinya yaitu sifat-sifat pribadi yang harus dikembangkan oleh seorang konselor, yaitu memahami sifat multikultur from silent dan sifat dalam budaya dirinya atau kultur konselor. Yang kedua ada mengembangkan sifat memperhatikan. Yang ketiga itu ada mengembangkan sifat pribadi, skill pengamatan. Yang keempat itu ada mengembangkan sifat pribadi, skill menyampaikan pertanyaan terbuka dan tertutup atau open and close question.
Yang kelima, ada mengembangkan sifat pribadi dan skill, general purpose, summarization. Yang keenam, ada mengembangkan sifat pribadi, skill memantulkan perasaan atau reflection of feeling. Yang ketujuh, mengembangkan sifat pribadi dan skill dalam memantulkan makna atau reflection of meaning. Yang kedelapan, ada mengembangkan sifat pribadi dan skill memperhatikan konseli, mewawancarai konseli yang berpusat pada masalah konseli, budaya konseli, dan lingkungan konseli. Yang kesembilan, ada mengembangkan sifat skill pribadi mempengaruhi atau influencing skill. Yang ke-10 ada mengembangkan sifat skill dan pribadi confrontation adalah kemampuan konselor memperhatikan konseli dalam proses konseling. Yang ke-11 ada mengembangkan sifat skill pribadi, skill sequencing and during the interview adalah kemampuan konselor mengembangkan dan membuat wawancara yang terstruktur dalam proses konseling. Yang ke-12 ada mengembangkan sifat skill dan pribadi personal and theory counseling skill. Integration adalah kemampuan konselor dalam memadukan dan menyatukan konseli dalam konsep konseling. Yang ke-13 itu ada mengembangkan sifat skill pribadi style dan pribadi style. Ini adalah kemampuan konselor memahami gaya pribadi dalam memaknai teori konseling dalam proses konseling. Adapun skill micro counseling atau keterampilan attending seperti kontak mata. Kontak mata itu melihat konseli pada saat dia berbicara, pada konseli pun begitu pula sebaliknya. Ekspresi wajah, tenang, ceria, tersenyum, sapaan, salam, jabat tangan, kualitas suara, ya, nggih. Baik, Prof. Contohnya, anggukan atau body language ya, mengangguk ke depan ini, nggih, Prof. Gitu. Dan posisi tubuh, lalu bagaimana kita mendengarkan. Nah, adapun teknik konseling yaitu yang pertama pengertian teknik self-management. Self-management adalah cara untuk mengelola diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk mampu menunjukkan eksistensi dirinya. Dalam melakukan teknik self-management ini ada prosedurnya, yaitu yang pertama ada menyebarkan lembaran tes inteligensi atau kecerdasan, yang kedua menganalisis hasil tes inteligensi, yang ketiga menyebarkan lembaran kuesioner inteligensi, yang keempat menganalisis hasil kuesioner, yang kelima menulis dan menyajikan FPBK serta melakukan pelatihan-pelatihan self-management, dan yang terakhir itu adalah melakukan self-management. Nah, ini merupakan langkah-langkah teknik konseling self-management ya. Yang pertama ada tahap monitor diri atau observasi diri. Yang kedua ada tahap evaluasi diri. Yang ketiga ada tahap pemberian atau penguatan atau penghapusan hukuman. Nah, ini adalah segitiga keterampilan dasar dalam bikin konseling. Jadi dia dari bawah ini ada multikultur konselor, ada attending, ada silent observation skill, ada open and close question, ada enroll purpose and summarization, ada reflection of feeling, reflection of meaning, focusing, influencing skill, confrontation, skill sequencing and structuring the interview, ada skill integration, personal, teori counseling, skill integration, dan selanjutnya itu ada style. Skill micro counseling
keterampilan attending seperti kontak mata, ekspresi wajah, salam atau jabat tangan, kualitas suara, anggukan, posisi tubuh, mendengarkan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Saya tutup dengan Perama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam hormat. Goodbye.